Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah. Bismillah, hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar tentang zakat. Nanti insya Allah saya akan bahas sedikit tentang apakah benar zakat yang sudah beredar di tengah masyarakat, misalnya untuk orang-orang yang kerja, apakah memang ada ya zakatnya bagi orang-orang yang kerja, atau mungkin ada apa kalau bahasa kita itu zakat penghasilan, zakat profesi. Itu apakah ada atau tidak? Yuk kita bahas bersama-sama. Baik, pertama silakan dibuka ya bab kitabuz zakat. Boleh dibuka. Baik. Zakat secara bahasa teman-teman artinya adalah tumbuh. Zakat secara bahasa artinya adalah tumbuh. Ya, jadi bertumbuh. Masya Allah. Zakat itu artinya adalah bertumbuh. Secara istilahan, zakat adalah nama untuk harta yang khusus. Nama untuk harta yang khusus atau ukuran tertentu, ya. Nama dengan harta yang khusus, maksudnya tidak semua harta di dunia ini perlu dizakati, ada beberapa saja yang perlu dizakati. Tidak semua juga hewan-hewan itu semuanya. Hewan ternak itu dizakati, ada beberapa yang dizakati. Maka dari itu dalam bahasa atau dalam syariat disebutkan zakat itu adalah nama untuk harta khusus yang dikeluarkan dengan cara yang khusus. Ada aturannya, dan aturan itu diberlakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan wahyu, ya. Kemudian diberikan kepada sekelompok orang khusus. Jadi nama untuk harta yang khusus, kemudian dengan cara yang khusus, dan diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah ditentukan. Ada asnafuz zakat, ada kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak semua hamba Allah di muka bumi ini berhak menerima zakat. Dan ini bagian dari sesuatu yang seharusnya kita pelajari ya akhwat. Ya, karena ini bagian dari agama. Salat, zakat, itu tuh bagian dari rukun Islam. Ya, di mana seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim hendaklah mengetahui perkara-perkara yang penting ini. Jangan sampai kita mengaku diri kita muslimah, mukminah, tapi kita nggak paham, subhanallah. Apa yang akan kita lakukan di dunia dalam bab bermuamalah, dalam bab beribadah kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi insya Allah sudah paham ya teman-teman. Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Secara istilahan adalah harta yang dikeluarkan, yang harta tersebut khusus, ya, dikeluarkan dengan cara yang khusus, ada waktunya, ada aturannya, dan dikeluarkan kepada sekelompok orang-orang tertentu atau orang-orang yang khusus. Ya, baik. Kemudian hikmahnya apa? Nah, biar kita lebih semangat nih. Hikmah mengeluarkan zakat itu apa ya akhwat? Yang pertama, keutamaan mengeluarkan zakat yang pertama adalah menambah keberkahan dalam harta kita, subhanallah. Jadi harta
yang dizakati Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Subhanallah. Yang kedua, zakat di antara hikmah atau keutamaannya adalah melindungi dari malapetaka. Subhanallah, atas izin Allah. Melindungi dari malapetaka. Jadi kalau misalnya nih ada orang punya harta sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, kemudian dia keluarkan zakatnya, maka insya Allah hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umrah kemarin saya bertemu dengan salah satu jamaah. Nah ini nih ternyata ini insya Allah diambil ibrahnya gitu loh. Jamaah tersebut dulu sebelum mendapatkan hidayah, beliau pernah bersekolah di sekolah orang-orang Kristen. Ya. Kemudian beliau bercerita ke saya, Ustazah, kalau seandainya orang Islam itu paham apa hikmah mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, pasti berbondong-bondong membayarkan zakat dan membayarkan sedekah. Terus beliau bercerita, dulu ketika saya punya teman dekat orang Kristen waktu beliau masih sekolah, kata beliau, dulu itu orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, itu mereka itu beranggapan punya mindset dalam diri mereka yang itu diturunkan oleh orang tuanya mereka. Kata mereka kalau harta mereka tidak dikeluarkan untuk gereja di setiap minggunya, gitu ya. Kalau kita Ahad, mereka Minggu. Maka kata mereka, harta tersebut pasti akan mendatangkan kecelakaan, katanya. Jadi menurut mereka sama aja gitu. Kalau misalnya menurut mereka loh ya, menurut mereka. Jadi kalau misalnya mereka harusnya mengeluarkan uang untuk gereja itu 500.000 di pekan itu, kemudian dia tidak mengeluarkan untuk gereja, maka uang 500.000 itu mesti hilang, katanya. Ya kenapa? Karena entah itu mereka dapat musibah, entah itu mereka dapat apa saja, katanya. Dan itu dirasakan oleh mereka. Makanya kata Mbak itu, orang-orang Nasara, orang-orang Kristen tuh mereka berlomba-lomba gitu loh, berlomba-lomba untuk mengeluarkan uangnya mereka ya untuk gereja yang kita juga tahu bahwa tidak ada pahala untuk mereka, walaupun mereka baiknya seperti apa tetap ya tidak diterima di sisi Allah, karena sedekah ya disyaratkan kalau pengen diterima di sisi Allah adalah dari seorang muslim gitu ya. Jadi lihat bagaimana mereka berlomba-lomba mengeluarkan harta mereka, maksudnya untuk gereja yang kita juga nggak tahu jelasnya itu nanti dikelola kemana gitu kan ya. Itu pun mereka yakin bahwa dengan mengeluarkan harta tersebut itu akan menjauhkan mereka dari malapetaka. Maka bagaimana dengan kita sebagai seorang muslimah, ya? Kita tahu bahwa mengeluarkan zakat itu tadi hikmahnya adalah Allah lindungi dari segala malapetaka. Harusnya kita paham. Di samping melindungi dari malapetaka, tentunya zakat ini keutamaannya atau hikmahnya adalah kita sedang menjalankan kewajiban. Gitu loh. Kan Allah yang telah mewajibkan kita untuk membayar zakat. Maka ketika seseorang mengaku dirinya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat. Gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengeluarkan zakat artinya kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi tadi hartanya barokah. Barokah itu artinya bertambah. Subhanallah. Tidak ada satupun ya hamba Allah di dunia ini yang dia termasuk orang yang mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hak-haknya orang lain, kemudian Allah miskinkan, gak ada ceritanya. Yang ada Allah tumbuhkan lagi hartanya. Subhanallah. Dan ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja yang kadang gak yakin 100%. Keyakinannya masih berapa, Bu? Masih 80%, 70%, kan gitu ya. Jadi saya pikir-pikir lagi, iya juga ya. Mereka orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, ya dengan pikiran kata mereka, kalaupun saya nggak membayar ke gereja, uang saya habis tetap gitu, dapat malapetaka. Harusnya kita orang muslim lebih semangat lagi untuk mengeluarkan zakat, ya terutama zakat, ya teman-teman ya, bukan pajak, ya zakat, ya. Baik. Kemudian teman-teman, di antara hikmah atau keutamaan zakat adalah mensucikan harta itu sendiri, mensucikan harta itu sendiri dan mensucikan jiwa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 103, apa kata Allah? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim.
Lihat, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maksudnya membersihkan hartanya. Maksudnya mensucikan adalah mensucikan jiwa. Jadi kalau ada orang ingin dilembutkan hatinya oleh Allah, ingin disucikan jiwanya oleh Allah, maka keluarkan zakatnya. Subhanallah teman-teman. Dan nanti kita akan tahu zakat itu ukurannya sangat lebih sedikit daripada pajak. Ya, dan itulah yang seharusnya kita bayarkan, kita dahulukan zakat. Ya, baik. Kemudian di antara hikmah atau keutamaan dari zakat itu sendiri adalah menghapus sifat kikir. Nah, itu keutamaannya. Allah hilangkan sifat kikir dari dalam diri kita. Subhanallah. Kemudian di antara hikmahnya adalah menumbuhkan empati sosial. Ya, kita tahu, oh di sekeliling saya ada orang-orang miskin, oh di sekeliling saya ada orang-orang yang kelilit hutang, oh di sekitar saya ada orang-orang yang dia mu'allaf baru masuk Islam. Nah, itu tuh di antara hikmahnya. Dan terakhir teman-teman, di antara hikmahnya adalah menjaga stabilitas ekonomi umat. Subhanallah. Kalau umat Islam ini bersatu padu membayar pajak, pajak lagi, bayar zakat, ya, apaan? Kalau umat ini bersatu padu membayar zakat, teman-teman, semua bayar dan dikelola dengan baik, maka insya Allah, ya masyarakat Muslim di Indonesia dalam keadaan sejahtera, gitu. Jadi ini penting. Bahwa di antara hikmah membayar zakat itu adalah untuk menjaga kestabilitasan ekonomi umat. Ya, subhanallah. Dan hikmah kita bayar zakat itu teman-teman, ya hikmahnya adalah ketika kita misalnya nih membayarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang yang tahun ini mendapatkan zakat, maka harapannya tahun depan dia jadi muzaki, jadi orang yang bayar zakat. Itu harapannya. Jadi kan hikmah dari zakat ini mengentaskan kemiskinan. Nggih mboten Ibu-ibu. Yang awalnya tahun ini misalnya dia dapat zakat. Nah, tahun depan harapannya dia jadi muzaki. Berarti caranya gimana? Kasih modal. Ya, hanya kadang di tempat kita, di masyarakat kita untuk masalah pengelolaan zakat itu masih belum maksudnya masih belum maksimal gitu ya. Ya, kadang orang mengira teman-teman nun sewu. Kadang ada ibu-ibu yang mengira bahwa zakat itu termasuk boleh dibagikan untuk THR-an. Iya, jadi kumpul sanak keluarga terus dibagi-bagi tuh THR gitu ya. Dia bilang ini zakat. Itu nggak boleh. Ya. Betul. Dan zakat itu ada penerimanya ya, dan dikelola dengan profesional gitu loh. Nggak bisa kita hanya mengandalkan diri kita, ya sudah deh aku mau bayar zakat ya tak bagi-bagi ke tetanggaku ya 50 ribuan, 100 ribuan. Nah, itu nggak bisa. Gitu ya. Siapa penerima zakat teman-teman? Ada 8 penerima zakat. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, penerima zakat adalah yang memiliki kategori miskin. Miskin ini masuk dalam kategori fakir, sama saja, fakir miskin ya, begitu deh. Fakir miskin. Yang kedua adalah amil. Amil itu orang yang mengelola zakat. Coba teman-teman buka dalam surah At-Taubah ayat 60. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Oh, afan teman-teman, berarti di sini dibedakan oleh Allah antara fuqara dan masakin. Ya, kita ulangi. Yang pertama fuqara. Karena kalau di Indonesia tuh fakir, miskin tuh jadi satu, gitu ya. Ternyata fuqara dan miskin dalam Al-Qur'an tuh dibedakan. Yang pertama adalah fuqara. Fuqara itu levelnya lebih parah daripada miskin. Jadi kalau orang miskin dia punya penghasilan tapi nggak cukup. Kalau fuqara itu benar-benar nggak punya penghasilan sama sekali, misalnya serabutan, makan aja kadang dapat kadang enggak, itu fuqara. Ulangi, yang pertama fuqara, yang kedua miskin, atau yang pertama fakir, yang kedua miskin. Fakir, miskin, itu beda ternyata. Fakir itu levelnya di bawahnya miskin.
Bedanya apa Ustazah? Kalau miskin, dia masih punya penghasilan. Orang jualan angkringan. Berarti kan tiap hari dia jualan tuh, ada penghasilannya. Tapi belum mencukupi untuk kebutuhan hariannya. Nah, dia disebut miskin. Fakir, orang yang nggak punya penghasilan. Dia serabutan, dia kadang dapat, kadang nggak ada uang sama sekali. Itu fakir. Maka kita dahulukan siapa dulu tadi Ibu-ibu? Fakir. Fakir atau fukoro jamaknya. Fakir itu satu, fukoro itu jamak. Banyak berarti. Miskin itu satu orang, masakin itu jamak. Baik. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang mengelola zakat, mendistribusikan zakat. Ya, orang-orang yang dia bekerja di sebuah badan zakat. Nah, itu amil. Itu dapat tuh. Ustazah enak banget orang yang bekerja di sana dapat begini Ibu-ibu, itu ada hikmahnya. Kenapa amil itu dapat? Hikmahnya adalah agar mereka nggak korupsi. Sebenarnya begitu. Loh kan mereka menerima, amanah. Kan mereka menerima uang umat tuh. Ya, kata Allah, nggak usah dikorup, nggak usah. Nanti juga kamu dapat bagian gitulah istilahnya. Nah ini yang dapat bagian ini yang halal. Tapi kalau sampai ada amil zakat mengambil yang bukan haknya berarti itu haram. Masya Allah ya, sampai Allah tuh sampai memikirkan hal seperti itu gitu loh. Kan manusia itu subhanallah sifatnya tamak. Nggih. Nah coba kalau amil ini nggak dapat bagian, kira-kira banyak nggak orang yang korup dengan zakat? Pasti, ya kan? Karena mereka akan menerima. Ya, maka dari itu kata Allah, ini tak kasih, kata Allah gitu kan, kamu dapat bagian, Masya Allah. Tapi kata Allah, sudah cukup dengan bagianmu aja, nggak usah nyari yang lain gitu loh. Nah, maka dari itu subhanallah ya, orang-orang ambil zakat tuh berat, itu amanah gitu ya. Jangan sampai uang umat akhirnya ditilep, atau ditilep ibu-ibu. Nah, akhirnya dimakan, nggak boleh gitu ya. Apalagi yang dimakan adalah uang zakat. Uang rakyat dimakan juga, uang rakyat aja dimakan nggak boleh gitu loh. Apalagi itu uang zakat. Baik. Yang keempat teman-teman adalah mu'allaf. Nah, ini penting nih. Mu'allaf itu apa? Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, ini dikasih nih zakat bagiannya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang mu'allaf itu ya teman-teman, subhanallah, mereka itu sudah imannya masih dalam kondisi lemah, belum kuat. Mereka biasanya dikeluarkan dari keluarganya. Ya, saya pernah bertemu dengan salah satu mantan misionaris yang luar biasa, Masya Allah. Beliau cerita ke saya ketika beliau memeluk Islam, dikeluarkan oleh marganya, dikeluarkan oleh keluarganya. Udah nggak dapat marganya, nggak ada. Keluarganya juga mengeluarkan. Sampai mereka, kata beliau, sampai beliau dan anaknya itu tidur di sebuah musola kecil gitu ya. Kenapa? Karena kalau masih tetap bertahan di keluarganya disiksa gitu ya. Subhanallah. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini perlu dirangkul gitu loh. Perlu kita kita ajak gitu. Kita berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Subhanallah. Karena kalau yang mu'allaf ini tidak kita rangkul, teman-teman, tidak kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, maka bisa jadi mereka kembali lagi ke agamanya, gitu loh. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Islam itu peduli, teman-teman. Ya, bagaimana kita benar-benar memberikan jaminan, ya, yang memberikan jaminan itu Allah. Maksudnya kita perantara memberikan itu kepada para mu'allaf. Saya pernah mengisi di Mu'allaf Center yang ada di Yogyakarta. Itu Masya Allah ada kamar-kamar yang memang disediakan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Masya Allah ya. Dan Masya Allah ya, terkadang mereka juga jemput bola. Maksudnya kalau orangnya belum datang, mereka datangi. Misalnya mereka dengar kabar nih, misalnya oh itu ada orang baru masuk Islam gitu ya. Terus mereka butuh tempat, yo dijemput. Ya Masya Allah ya. Jadi perjuangannya tuh berbeda-beda. Bahkan ya Masya Allah ya, ketika orang-orang ini masuk Islam ya, baru masuk Islam itu Masya Allah terkadang amal solihnya lebih melejit daripada kita-kita gitu ya. Mereka lebih semangat dalam beramal solih, mereka lebih semangat dalam berderma, bersedekah ya. Karena mereka tahu, bahkan ya tadi saya katakan berderma bagi mereka itu udah menjadi hal yang biasa gitu loh. Nah, dulu sebelum masuk Islam aja mereka biasa mengeluarkan harta mereka untuk gereja gitu loh. Maka ketika masuk Islam biasanya mereka semangat lagi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa harta yang mereka sedekahkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, riqab.
Rikob itu untuk siapa Ustazah? Ya untuk memerdekakan budak. Jadi kalau ada budak zaman dulu kala dimerdekakan tuh butuh uang banyak ibu-ibu. Rikob itu memerdekakan budak. Ini asnaf yang kelima, kelompok yang kelima. Zaman sekarang kalau nggak ada budak gimana ya, berarti nggak berlaku. Ya. Yang keenam, gharim. Gharim ini orang yang kelilit utang. Orang yang kelilit utang tidak mampu melunasinya, tapi hutangnya kala itu untuk sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Ingat, zaman sekarang hutang itu sudah seperti menjadi apa teman-teman? Menjadi apa? Menjadi gaya hidup gitu ya. Nah, kalau ada orang berhutang untuk kebutuhan, kemudian dia qadarullah belum bisa melunasi hutang tersebut, maka berhak untuk mendapatkan uang zakat. Boleh, silahkan. Ya, masuk ke dalam kategori gharim. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah, teman-teman, ini masuk dalam kategori orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Misal, ada orang yang sedang berjihad. Misal, zaman dulu kala ya, maka dia dapat tuh zakat. Kalau zaman sekarang Ustazah nggak ada jihad gitu ya. Maka misalnya ada orang-orang zaman sekarang, masya Allah, yang punya komunitas menyebarkan ilmu misalnya ya, dan mereka butuh untuk operasionalnya ya kan. Zaman sekarang juga kadang sampai ini ya teman-teman, ada karyawannya gitu loh ya, untuk situs-situs dakwah yang masya Allah luar biasa di zaman sekarang, masya Allah sangat luar biasa dampaknya untuk kita. Itu tuh boleh kita kasih ke mereka. Misalnya ada sebuah yayasan di mana mereka bergerak dalam dakwah, kemudian kita kasih ini bagian dari masuk dari kategori fi sabilillah. Atau misalnya seorang penuntut ilmu teman-teman, kita tahu ada orang sedang belajar ya dari seberang misalnya, atau dari Yogyakarta tapi nggak punya uang untuk bayar SPP misalnya, ya boleh kita bantu. Itu masuknya fi sabilillah gitu ya. Atau kalau dulu saya di kampung itu, ibu-ibu di Cirebon itu kalau bayar zakat itu ke guru ngaji ya, zaman dulu ya, masih ada yang sama seperti saya nasibnya ya, kalau enggak ke masjid. Itu boleh enggak? Boleh, masuknya fi sabilillah gitu ya. Baik, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Oke, sampun nggih. Ini diantara 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Baik, yuk kita lanjut. Nah, zakat itu teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam Islam hanya ada di 5 kategori. Ingat, ada di 5 kategori. Dasar ini harus diingat-ingat teman-teman. Ya biar kita nggak bingung. Oh, ada nggak ya zakat profesi? Ada nggak zakat ini? Ada nggak zakat ini? Ya silakan aja lihat. Masuk nggak dalam 5 kategori ini? Kalau nggak masuk ya berarti nggak ada. Gitu ya. Yang pertama, yang boleh dizakati, kita sedang berbicara masalah zakat mal. Ya, zakat mal. Zakat mal di dalam Islam masuk dalam 5 kategori. Ya, yang pertama adalah al-mawashi. Di sini Syekh menyebutkan al-mawashi. Apa itu al-mawashi? Al-mawashi itu binatang ternak. Nanti kita akan belajar binatang ternak apa yang wajib dizakati. Yang kedua al-asman. Apa itu asman? Asman itu barang yang berharga. Masya Allah, ini kayak lagi kuliah ya teman-teman ya. Belajar ya. Perkuliahan. Jadi kalau mahasiswi kuliahnya di gedung, ya ibu-ibu, mak-mak, ya mbak-mbak kuliahnya di taman surga. Masya Allah. Ini taman surga ini. Ya. Yang ketiga adalah zuru'. Apa itu zuru'? Zuru' itu hasil pertanian. Nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Apakah semua hasil pertanian itu wajib dizakati atau tidak? Nanti insya Allah kita akan bahas sedikit. Yang keempat adalah ashimar, buah-buahan. Ini juga nanti akan kita bahas apakah semua buah-buahan itu wajib dizakati atau apa saja yang wajib dizakati. Yang terakhir adalah at-tijarah, perdagangan. Ya, barang dagangan. Nah, ini dizakati ini. Apalagi emak-emak sekarang banyak online apa tuh? Online shop. Jadi
tulang punggung ya, mau mencari uang. Nah, ini gimana nih caranya? Ya, oke. Sudah ibu-ibu, ada berapa ibu-ibu kategorinya? 5. Yang pertama apa? Yuk, yang pertama binatang ternak. Yang kedua, barang berharga. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, buah-buahan. Yang kelima, barang dagangan. Masya Allah, 5 ini diingat-ingat ya ibu-ibu ya. Ini untuk zakat mal ya. Di dalam Islam zakat itu ada 2 ibu-ibu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau kita orang Indonesia zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Dan yang dibahas di dalam kitab ini masuknya kategori di awal bab adalah zakat mal. Kenapa? Karena zakat mal itu pembahasannya cukup panjang dibandingkan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan oleh setiap muslim gitu ya. Dalam 1 tahun 1 kali saja ya. Dan ini insya Allah tidak perlu pembahasan yang detail sedetail zakat mal. Kalau ada bayi baru lahir wajib bayar zakat enggak? Ya, siapa yang wajib bayar zakat? Orang tuanya. Ya gitu ya ibu-ibu ya, insya Allah. Jadi kita tidak banyak membahas zakat fitrah, tapi kita bahas zakat mal. Baik, yuk kita belajar lagi teman-teman ya. Fa'ammal mawasi, kata Syekh, fa'ammal mawasi, adapun binatang ternak yang wajib dizakati adalah fatajibuz zakat fi salasi ajnas. Nih teman-teman, binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 kategori. Apa saja? Diingat-ingat, kira-kira teman-teman punya enggak nih peliharaan 3 ini? Kalau nggak punya ya nggak usah dizakati. Ya, yang pertama ibil, saya yakin nggak ada teman-teman 100%. Sepertinya nggak ada yang ternak unta. Ada yang ternak unta? Ada? Boleh angkat tangan, saya kasih hadiah. Nggak ada ya, ternak unta. Kalau di Saudi itu unta itu artisnya Saudi. Ya jamaah umroh senang tuh kalau lihat unta ya, karena memang di sana diternakkan unta, masya Allah. Bahkan ya masya Allah ya ibu-ibu, ya Allah, unta itu kita diminta oleh Allah untuk lihat apa penciptaan unta, masya Allah. Apa kata Allah? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, bukan tidaklah kalian melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah. Jadi masya Allah ya, untuk kita belajar dekat dengan Allah itu bisa belajar dari subhanallah penciptaan unta. Masya Allah, gimana tuh unta diciptakan oleh Allah, masya Allah. Dari kukunya, dari punuknya, dari ketahanan unta untuk berjalan dengan jarak yang cukup jauh gitu loh, masya Allah, itu luar biasa. Kalau ada seorang muslim yang atau seorang penulis buku yang menulis tentang bagaimana Allah menciptakan unta, masya Allah, kemudian diambil hikmahnya. Jadi ambil hikmahnya yaitu bagaimana ketika kita sudah melihat penciptaan unta yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, bagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena unta itu bentuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dari makhluknya untuk kita bisa mengambil ibrah atau hikmah gitu ya. Baik, yang pertama adalah unta, ibil. Yang kedua adalah bakor, sapi. Ada yang ternak sapi di sini? Nggak ada ustazah. Ada yang punya peliharaan sapi? Nggak ada. Adanya kucing. Nah, kucing nggak dizakati kucing. Ya, yang dizakati sapi. Yang ketiga adalah ghanam. Apa itu ghanam ibu-ibu? Ghanam adalah kambing, domba-domba. Kambing domba ya. Baik. Nah, kita belajar ibu-ibu. Kita belajar syaratnya apa ustazah? Wa syara'id wujubiha sittatu asya. Disebutkan orang-orang yang dia berhak untuk mengeluarkan zakat dari hewan ternaknya ketika dia memelihara, diwajibkan syaratnya 6 harus terpenuhi. Yang pertama, dia seorang muslim, Islam, maksudnya dia seorang muslim. Berarti kalau ada orang non muslim dia memelihara sapi, memelihara domba atau memelihara unta, maka dia tidak wajib bayar zakat. Ya. Yang kedua adalah hurriyah. Hurriyah itu orang yang merdeka, bukan budak. Jadi kalau ada orang yang dia masih dalam kondisi budak, berarti tidak wajib membayar zakat. Karena di antara syarat membayar zakat adalah hurriyah. Baik, yang ketiga adalah al-milkut tam. Ya, kepemilikan yang sempurna.
Al-milkut tam adalah kepemilikan yang sempurna. Baik. Yang keempat adalah nisab. Nisab itu teman-teman kalau di bahasa Indonesia kan adalah batas tertentu. Jadi nanti ada batasannya. Ada orang punya unta 2 atau 3 sudah wajib bayar zakat mboten? Enggak, belum wajib. Ya nanti insya Allah ada pembahasannya. Yang kelima adalah haul. Haul itu kalau tadi batas hartanya, kalau haul itu batas waktu. Haulnya 1 tahun. Orang yang memelihara hewan ternak itu haulnya 1 tahun. Jadi kalau misalnya seumpama ada orang baru memelihara kambing 6 bulan, ya. Terus dia pas bersamaan dengan bulan Ramadan misalnya mau bayar zakat mal udah masuk belum? Belum. Tunggu 1 tahun. Dan zakat mal ini teman-teman tidak harus menunggu Ramadan atau menunggu Idul Fitri, tidak. Tapi bayarnya ketika sudah jatuh tempo. Teman-teman mulai berternak misalnya bulan Rajab, maka jatuh tempo bayar zakat malnya di bulan Rajab. 1 tahun dengan hitungan hijriyah. Nah, masalahnya kita orang Indonesia lebih banyak melihat kalender Masehinya daripada hijriyahnya. Hijriyah itu biasanya lebih cepat teman-teman daripada Masehi. Makanya tadi saya bilang kalau kita punya hewan ternak di awal bulan Rajab, berarti kita bayar lagi nanti di awal bulan Rajab. Ya, hitungannya bukan kita punya hewan ternak bulan Mei, dihitung kembali bayarnya di bulan Mei, bukan. Tapi tadi hitungannya adalah hitungan hijriyah, gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah as-saum. Tapi ini as-saum ini hanya ada di mazhab Syafi'i, ya. As-saum ini apa? Digembalakan. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau di madhabnya Syafi'i, karena kita sedang belajar matan Abu Syuja, maka ternyata menjadi syarat utama ketika seseorang membayar zakat ternak untuk syaratnya adalah digembalakan, ya, bukan dibelikan pakannya, tapi digembalakan. Apakah ini mutlak? Pendapat ini ternyata tidak. Ya, karena ada beberapa pendapat yang berbeda di kalangan Hanabilah dan Malikiyah, gitu ya. Baik, sekarang kita belajar. Yuk, pelan-pelan ibu-ibu. Kita lagi belajar apa? Hewan ternak. Zakat hewan ternak. Tadi teman-teman tahu haulnya berapa? Haul itu berapa? 1 tahun. Baik. Nah, zakat unta nisabnya teman-teman. Nisab itu tadi batas yang harus dibayarkan hartanya. Di antaranya kalau ada orang punya unta 5 sampai 9. 5 sampai 9. Berarti kalau punya 4 belum bayar zakat. Kalau punya 5 baru boleh bayar zakat. 5, 6, 7, 8, 9. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Bukan unta loh, Masya Allah ya. Mungkin berat ya kalau ada orang punya 5 ekor unta terus dikeluarin 1 gitu kan ya. Karena unta di Arab tuh mahal ibu-ibu. Ya. Ada yang pernah makan daging unta? Rasanya gimana mbak? Ya kayak sapi ya. Tapi jangan lupa kalau makan daging unta itu membatalkan wudhu. Nah, dan saya doakan ibu-ibu mbak-mbak yang belum pernah makan daging unta, semoga Allah berikan kesempatan untuk makan daging unta di kota Mekah. Amin. Kalau di Indonesia yo mahal toh bu. Ya, di mana orang jualan daging unta? Kayaknya nggak ada. Ada, jarang ya. Baik. Kemudian kalau punya 10 sampai 14 unta, maka bayar zakatnya ya, mengeluarkan zakatnya adalah 2 ekor kambing. Cukup lah ya kalau di Indonesia insya Allah 14 udah jadi orang kaya kayaknya deh. Ya, kita nggak membahas panjang kayak lebar unta ya. Karena jarang, sudah sampai 14 saja. Berarti patokannya 5 sampai 9 tadi berapa? 1 ekor kambing. Terus yang kedua 10 sampai 14 2 ekor kambing. Udah cukup ya belajarnya ya. Sampai di sini saja. Maksudnya unta sampai di sini. Karena kebutuhan kita sepertinya yuk sampai di sini gitu ya, nggak banyak. Baik. Yang kedua adalah zakat sapi. Nah, sapi mungkin ya kalau di Indonesia banyak tuh yang punya sapi. Sapi itu Masya Allah ya teman-teman.
Ya, tidak seperti unta. Unta 5 sudah kena zakat. Sapi baru diwajibkan yang berternak membayar zakat atau menunaikan mengeluarkan zakat kalau sudah punya 30 ekor sapi. Masya Allah, kata nopo kata nggih? Kata. Berarti kalau ada peternak di jalan Kaliurang punya 10 ekor sapi, aslinya belum mencapai nisab. Jadi enggak usah bayar zakat. Ya, kalau sedekah boleh, boleh. Tapi zakat belum wajib untuk membayarnya. Masya Allah, sekali lagi ya teman-teman, Allah tuh zat yang maha adil. Ya, tidak semua orang yang punya harta wajib membayar zakat. Tapi ternyata manusia bikin aturan sendiri. Semua orang yang punya harta dikenakan. Ibu-ibu yang jawab. Kan gitu. Masya Allah ya, 30 ekor sapi itu banyak apa banyak ibu-ibu? Coba kalau di kampungnya panjenengan ada peternak sapi punya 30, itu orang kaya apa orang-orang biasa? Orang kaya ya bu ya? Hah? Kaya pol jadi ini. Satu sapi itu berapa harganya bu? 20. Ya, ambillah yang 20. 20 kali 30 berapa? Oh, berarti 600 juta baru dia bayar zakat. Masya Allah, luar biasa ya Masya Allah. Nah, 30 ekor sampai 39 ekor. Bayar zakatnya berapa? Subhanallah. Bayar zakatnya adalah 1 ekor tabi' atau tabi'ah. Ya. Ini apa ini tabi' sama tabi'ah? 1 ekor sapi yang umurnya baru 1 tahun, anakan, pedet. Oh yo. Masya Allah ya. Jadi Indonesia Raya tuh ada namanya apa bu? Asmanya pun pedet. Oh yo, kita tulis pedet. Ya pedet. Hah? Pedet tuh anakan sapi, belum 1 tahun atau berumur 1 tahun. Masih apa bu? Celat. Oh, namanya pedet jenenge ya. Oke. Dari 40 lanjut 40 sampai 59, Masya Allah. Bayarnya apa zakatnya? 1 ekor musinnah. Musinnah itu umur 2 tahun. Asmane pun apa? Atasnya pedet. Apa bu? Sapi umur 2 tahun. Namanya apa? Jedet bukan ya? Apa namanya? Pedet. Terus atasnya apa? Ini kita nggak dapat ternak sapi sih ya. Ya yang usianya 2 tahun. Kalau 40 sampai 59 berarti bayarnya atau mengeluarkan zakatnya sapi yang usianya 2 tahun. Masya Allah. Gede itu yo. Masya Allah. Satu lagi ya bu. Kalau punya 60 ekor sapi. 60 ekor sapi. Maka bayarnya atau mengeluarkan zakatnya 2 ekor tabi, 2 ekor pedet. Udah gampang. 2 ekor pedet tuh berarti sapi yang umurnya setahunan. 2. Kalau punya 60 mbak-mbak, maka zakatnya dikeluarkan. Dikeluarkannya 2 ekor pedet. Pedet tadi apa? Anakan sapi yang umurnya 1 tahun. Saya tanya. Oh, pedet, maksudnya pedet nih dikeluarkan gitu ya untuk kalau bisa pedetnya. Karena maktubnya di sini pedet. Ya gimana Ustazah caranya? Lihat di daerahnya ada orang miskin enggak? Ada orang fakir enggak? Oh, di daerahnya ada orang miskin nih, ada orang fakir nih. Terus kita bilang ke yang orang miskin tuh, kamu mau enggak daripada susah nyari nafkah gitu ya buat keluargamu nih, tak kasih modal 1 pedet. Nah, nih pelihara ya. Kan harapannya nanti miskin, yang orang miskin ini ketika memelihara 1 pedet, ya kalau diurus dengan baik gitu ya, diberikan makan dengan baik, insya Allah biidznillah ta'ala tahun depan sudah lahiran belum? Sudah jadi sapi ya minimal ya, sudah jadi sapi. Nanti kalau sudah jadi sapi, ya alhamdulillah misalnya punya modal, beli sapi lagi, nanti beranak pinak. Nah, gitu. Ibu ini kayaknya dokter hewan apa ya, Bu? Oh, pernah melihara sapi, alhamdulillah ada yang berpengalaman. Ya. Nah, itu, Bu. Jadi kalau bisa ya kita keluarkan sapinya. Gitu ya. Ya, kenapa? Karena nas di dalam hadis itu adalah sapinya. Ya, kecuali memang kalau ada sesuatu yang susah untuk dikeluarkan, misalnya dia nggak punya anakan sapi, ya udah nggak apa-apa uang. Tapi itu menjadi langkah kedua. Langkah pertama tetap sapinya.
Gitu ya ibu ya. Nah kalau ada orang yang punya ibu-ibu 62, 63, 64 itu gimana cara bayarnya? Ya, maka hitungannya di atas jumlah 60 ekor, hitungannya setiap 30 ekor satu pedet. Gampang. Jadi kalau 60 berapa Bu? 66. Bayarnya berapa? 2 pedet. 91. 3 pedet. Ih, pintar-pintar ibu-ibu, Masya Allah. Dah itu ya, gampang. Hah? 2 pedet. Kan belum 30. Ya. Gitu ya Bu ya. Tapi kayaknya kalau ada orang punya 89 ya tadi kayaknya luar biasa itu. Masya Allah. Ya kandangnya entah di mana, kayaknya bukan lagi di Pogung Bu. Udah nggak ada tempat di Pogung ya. Mungkin di Gunung Kidul kali ya. Masya Allah. Baik, satu lagi ya ibu-ibu, kita belajar pelan-pelan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita belajar tentang zakat emas. Wah, ini nanti flyernya Bu Reni ingetin ya, zakat emas. Apalagi zaman sekarang ya heboh FOMO, para wanita pada beli emas. Padahal Allah kasih dia emas bojo. Ya. Ya, terakhir zakat kambing. Deh, mas bojone berapa kilo Bu? 70 kilo, Masya Allah. Belum capai nisab, belum bayar zakat. Zakat kambing, baik ibu-ibu. Ingat-ingat, unta tadi dia bayar zakat kalau berapa punya untanya? Minimal 5. Udah 5 dulu, 5. Kalau sapi 30. Kalau kambing 40. Minimalnya, batas minimal. Diinget-inget dulu, batas minimal nisabnya. Jadi kita harus ingat kalau emas kan 85, gitu kan ya. Tadi ingat-ingat unta 5, sapi 30, kambing 40. Jadi ingat-ingat. Nah, kambing ini teman-teman adalah harta peliharaan hewan ternak yang kita bayarkan zakatnya. Subhanallah. Dan ternyata Masya Allah ya, ada perbedaan yang sangat signifikan bagi penggembala unta dan penggembala kambing. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin dilembutkan hatinya maka peliharalah kambing. Ya subhanallah. Dan orang-orang yang memelihara unta, teman-teman, itu rata-rata itu keras. Ya, wataknya keras. Kenapa? Karena subhanallah setiap hari bermuamalah ya, bergaulnya dengan unta. Di mana unta itu Masya Allah ya, kekar badannya gitu kan ya, Masya Allah. Dan kambing beda dengan kambing. Kambing itu kan mudah diatur. Hampir semua Rasul ya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini hampir semuanya pernah menjadi penggembala, Masya Allah. Karena itu latihan, ya magangnya istilahnya gitu. Magang sebelum memimpin umat, Allah kasih magang untuk mengatur kambing. Jadi kalau ada anak laki-laki kita teman-teman, ya seperti anak saya pernah minta, anak laki-laki saya bilang ke saya, Umi, Abi, kata anak laki-laki saya mau ngarit, katanya gitu. Ya, laporin ke jidahnya, ya Allah mau ngarit cucuku. Ya, kalau bagi kami tidak apa-apa, ya tidak apa-apa mau melihara kambing tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena itulah subhanallah banyak hikmahnya gitu. Dia akan bertanggung jawab ngasih makan kambing seperti apa, mengatur ya kambingnya seperti apa, ya Masya Allah. Jadi kalau ada putra-putranya panjenengan, fitrahnya pengen melihara kambing, jangan kita bilang, jangan nak, nanti kotor, ngarit, ya nggak apa-apa, it's okay, gitu. Selagi itu halal. Ya. Bahkan setiap Rasul tadi pernah memelihara kambing. Rasulullah SAW juga sama. Beliau juga pernah menggembalakan kambing, gitu ya. Di inilah kadang ilmu pengasuhan tuh harus kita pelajari. Ya, baik. Oke, kita belajar ya. Kambing tidaklah dikeluarkan zakatnya kecuali sudah mencapai nisab. Nisabnya minimal 40 sampai 120 kambing, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Masya Allah. Itu sedikit itu, ya teman-teman ya. 40 sampai 120. Ambillah contoh misalnya kambing harganya berapa Bu? 3 juta. Contoh ya. Coba dihitung 3 dikali 40 berapa? 120 juta. Ya, 120 juta. Orang punya uang atau punya kambing ya seharga 120 juta tadi 40 kambing, maka dia baru kena wajib zakat. Ya zakatnya 1 ekor kambing, berarti dari 120 juta itu zakatnya hanya 3 juta saja. Dan itu insya Allah ringan. Ya ringan ya ibu-ibu ya, Masya Allah.
Kalau ada orang sudah punya banyak kambing nggak mau bayar zakat itu, ya Allah, kita doakan semoga Allah lembutkan hatinya. Ya, ya dari 40 itu banyak, Allah hanya menginginkan satu saja, dan itu pun semua kebaikannya dikembalikan kepada yang punya kambing. Masya Allah ya. Baik. Kemudian 121 sampai 200 ya, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Kenapa, Bu? 40 sampai 120, 1 ekor. 121 sampai 200, 2. 140 sampai 120, 1 ekor. 140 sampai 120, 1 ekor. 121 sampai 200, 2 ekor. Berarti kalau punya 121 yang satu dijual aja, Ustaz. Oh, nggak bisa kayak gitu. Itu nanti itu Bu, ben bayar siji kan? Itu jenenge ngakal-ngakali. Mboten pareng. Kelipatan gitu loh Tante. Iya, maksudnya Kan 120 tidak menjadi 240 kayak tadi sapi kan kelipatan. Oh iya jenengan kalau sapi tadi misalnya 30 sampai 39 gitu ya. 40 ekor. Berarti kan dia 1 ekor yang umurnya 2 tahun. Maksudnya dengan kelipatannya gitu ya. Nggak tahu, wallahu ta'ala, aturannya begitu. Ya, tapi kita nggak boleh misalnya biar bayarnya 1 ekor aja jadi punyanya 120. Itu namanya ngakal-ngakalin. Ya. Apa itu kan jenis hewan itu beda-beda. Dari jenisnya itu menentukan harganya bisa ekstrim juga itu apa terpautnya. Jadi seperti kambing itu ada yang 3 juta, ada yang sampai 25 juta harganya. Ada ya? Kalau terus apa? Kambing Jawa misalnya. Apa yang dimiliki itu variatif. Itu yang diambil yang mana gitu. kita yang musik loh gitu. Enggak, artinya kan mungkin ada kejadian ya kalau ada pertanyaan atau apa. Misalnya dia punya ratusan kambing tapi dengan variatif yang berbeda. Tapi variatif, ada kambing Jawa, ada kambing Ketawa, yang paling satu kan kambing Ketawa. Kalau banyak berarti mungkin dikelompokkan, Bu. Misalnya Jawone ada 40, berarti bayar kambing Jawa 1. Kalau nggak ideal gitu loh. Gak ideal, wallahu ta'ala alam. Ya, kalau nggak ideal toh Bu. Berarti kalau nggak ideal ya ambil yang paling mahal. Gitu ya. Ya, biar kita lebih lebih aman. Ya, gitu ya Bu ya. Baik. Tadi sampai mana? 120. Gimana kalau punya 120? 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201. Nih. Sampai 300 3 ekor kambing. Ustazah mending 200 saja gitu ya, misalnya gitu ya, Masya Allah, biar 2 ekor kambing. Tapi ya kalau 3 ekor kambing barangkali tahun depannya Bu Allah kasih 500 kambing. Kan ujian, kita diuji sama Allah ya. Baik, sudah ibu-ibu. 300 ke atas hitungannya setiap 100 ekor 1 ekor kambing. Jadi kelipatannya baru di situ. Kalau ada orang punya 300 berarti dia berapa? 3. Punya 389 berapa? 3. 400? 4. 399 berapa? 3. Kan belum nyampe 400. 401. 4. Masya Allah, pintar-pintar ibu-ibu ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kemudian tadi saya izin belum menyampaikan ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, zakat hewan ternak ya yang dimiliki oleh orang-orang yang berserikat, kumpulan para petani ternak. Gini ya. Itu kayak mana tuh? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang berserikat itu, tahu berserikat Bu, bekerja sama, itu adalah orang-orang yang kebanyakan tuh tidak jadi berserikat karena ada kecurangan di dalamnya. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah menyebutkan berserikat itu boleh, bekerja sama itu boleh, bermudharabah itu boleh. Tetapi kebanyakan dari manusia itu kalau bekerja sama itu kadang ada yang berkhianat di salah satunya.
Hanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa berserikat atau bekerja sama. Rasulullah SAW menjelaskan la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarriq baina mustami'in khasyatas sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ana bainahuma bisawiyah. Kata Rasulullah, tidak digabungkan dua yang terpisah, nanti saya jelaskan, dan tidak dipisahkan dua yang tergabung karena menghindari zakat. Dan tidaklah di antara dua orang yang berserikat, maka sesungguhnya mereka membaginya di antara mereka dengan bagian yang sama. Contoh, ada orang punya 20 ekor kambing. A punya 20 ekor kambing. B punya 20 ekor kambing. Ya, maaf. Berarti kalau 20 nanti jadi zakat. Bukan itu, bukan. Gimana ya contohnya ya? Jadi orang itu dia punya tapi biar dipisah. Oh gini. Dia tuh seharusnya harus bayar zakat, tapi karena digabung sama temennya jadi nggak bayar gitu. Gimana coba contohnya? Jadinya nggak bayar, gimana? Iya, itu yang dimaksud. Contohnya misalnya apa? Contoh realnya. Atau dipisah gitu misalnya. Ada orang misalnya ya satu ada yang berserikat punya 60 ekor kambing. Kalau 60 ekor kambing berarti harusnya bayar zakat napa mboten? Bayar. Nah, biar nggak bayar zakat, ya dipisah. Nih, kamu punya 30, saya punya 30. Akhirnya kan nggak bayar zakat. Karena zakatnya kambing itu minimal berapa tadi? 40. Nah, ya hal-hal demikian yang nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh memecahkan kambing yang tadinya awalnya berserikat, ya kemudian nih kamu 30, saya 30, biar menghindari untuk tidak membayar zakat. Gitu ya, itu modus ya tadi ngakal-ngakalin ya nggak boleh ya, tetap kita membayar zakat karena ternyata membayar zakat itu kebaikannya untuk diri kita ya, dan pasti ibu-ibu para peternak hewan yang membayar zakat itu pasti Allah akan untungkan, tidak ada yang tidak Allah untungkan, pasti Allah untungkan. Bahkan masya Allah ya teman-teman, kami itu pernah mendapati salah satu jamaah umroh yang beliau menjual sapinya beliau ya untuk umroh. Ya sepulang umroh, masya Allah, Allah tambahkan lagi sapinya, masya Allah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengembalikannya dengan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih barakah, dan tentunya dapat pahala di akhirat. Ya masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang karim, orang-orang yang dermawan, apalagi ya mendekati bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesempatan untuk banyak-banyak berderma. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan, pelan-pelan saja ibu-ibu, karena nanti kalau kita belajarnya lanjutan perniagaan emas dan perak, nanti ibu-ibu di sini otaknya udah penuh nih. Ya. Malah nggak nempel ya, kita pelan-pelan saja dipelajari baik-baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amin Allahumma amin. Barakallahu fikunna jami'an. Insyaallah untuk tema selanjutnya adalah zakat emas dan perak, termasuk bagaimana kita punya emas itu apa saja syarat dan ketentuannya, dan apakah setiap orang yang punya emas wajib zakat atau tidak. Termasuk juga insya Allah saya akan bahas masalah zakat perhiasan. Karena kadang orang bilang nggak punya emas simpanan tapi dia punya perhiasan, cincinnya 10 gram, 10 gram sedikit. Berapa? Misalnya ada orang-orang yang dia pakai cincin rembleng gitu. Mungkin 50 gram gitu ya, dipetel-petel gitu, 5, 10 pakai cincin semua. Terus belum lagi antingnya, misalnya ya 20 jadi 40. Ya 40 tambah 50 berapa? 90, belum gelang kakinya, belum gelangnya, belum kalungnya. Mungkin yang dipakai dalam tubuhnya itu sudah mencapai nisab. Nah itu nanti kita bahas ya insya Allah. Beda Bu, kalau orang Jawa nggak seperti itu insya Allah. Ya, itu orang-orang yang biasanya luar Jawa. Ada yang memang masya Allah ya, masya Allah bangga ketika memakai perhiasan yang begitu banyak ya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.